Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Angelin Magdalena, Arbaati Amalia, Muhammad Raihan, dan saya sendiri, Julfikar Arafian. Kami dari kelompok 7 memiliki judul Mengikis Ketidakadilan Gender dalam Adat Bali. Teori ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan, yaitu dalam wilayah negara, masyarakat, organisasi, atau tempat kerja, keluarga, dan diri sendiri. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dengan pembedaan peran dan posisi sebagaimana realita yang ada pada dunia dewasa ini tidak akan menjadi masalah selama itu adil. Namun dalam kenyataan yang ada, perbedaan peran tersebut membatasi gerak keduanya sehingga melahirkan ketidakadilan gender. Banyak kisah ketidakadilan gender, seringkali perempuanlah yang menjadi korban ketidakadilan gender, bermula dari adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Pendapat ini pun didukung dengan adanya pengertian menurut fikih. Menurut Mose dan Irohmi, ketidakadilan gender terutama dialami perempuan merupakan sebuah gambaran laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk menguasai perempuan. Kemudian hubungan perempuan dan laki-laki yang hierarkis dianggap sudah benar dan diterima sebagai hal yang normal. Ini adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama adanya subordinasi, yang artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang lain. Dengan kata lain, sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain. Salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, utama, dan tinggi dibandingkan jenis kelamin lainnya. Misalnya, laki-laki dianggap lebih cocok sebagai pemimpin dibandingkan perempuan. Kemudian yang kedua, marginalisasi, artinya bahwa suatu usaha untuk membatasi atau pembatasan peran terhadap kelompok atau pihak tertentu. Marginalisasi ini juga disebut sebagai sebuah tindakan mengasingkan, meminggirkan, atau melemahkan kuasa kelompok minoritas atas segala sesuatu. Contohnya adalah suatu pekerjaan lebih diutamakan kepada laki-laki karena perempuan dapat menghambat pekerjaan yang ada seperti pada sistem reproduksi pada perempuan, yaitu hamil dan melahirkan. Next. Yang ketiga adanya beban ganda. Beban ganda ini artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Maksudnya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Peran ganda yang tetap harus dijalankan dengan baik di domain publik maupun domestik. Contohnya adalah seorang istri yang memilih bekerja di luar rumah untuk keluarganya, namun juga harus mengurusi pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, dan lain-lain. Yang keempat ada stereotype. Stereotype artinya pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan ini atau pandangan terhadap suatu kelompok atau seks tertentu yang seringkali bersifat negatif dan secara umum melahirkan ketidakadilan. Contohnya, perempuan suka berdandan dianggap untuk menarik perhatian laki-laki. Dengan demikian, cocok diberi tugas sebagai penerima tamu. Next. Baik, yang kelima adalah kekerasan. Kekerasan artinya bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Contohnya adalah laki-laki yang dinilai lebih kuat dapat melampiaskan marahnya kepada perempuan karena dinilai lemah. Baik, selanjutnya adalah definisi dari masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan kesatuan dari masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawinya sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohaninya sebagai tempat pemujaan terhadap
roh-roh leluhur, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat gitu. Jadi masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang mana kelompok masyarakat adat ini memiliki sejarah atau asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ketidakadilan gender dalam adat Bali. Nah, ketidakadilan gender dalam adat Bali dalam hal ini, adat Bali yang dimaksud adalah meliputi nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat Bali pada umumnya yang sangat dikenal dengan sistem kekeluargaan patrilineal. Sistem kekeluargaan patrilineal ini sering diduga keras memberi peluang suburnya budaya patriarki, yang mana patriarki adalah anggapan bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam segala perannya. Kemudian menurut hukum adat Bali mengenai harta perkawinan, harta bersama atau harta gonoginia biasanya disebut oleh masyarakat di Indonesia sama dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan dibagi 50% dari hak perempuan. Dan bila ada harta tatadan atau dana dari hibah dari orang tua si perempuan, maka harta tatadan tersebut sepenuhnya kembali menjadi hak si perempuan. Contoh kasusnya banyak dalam kasus perceraian, misalnya diselesaikan hanya dengan secara adat, dan perempuan Bali ini sering tidak menggugat harta bersama, apalagi bila ada anak-anak, biasanya diberikan kepada anak-anaknya, seperti itu. Jadi bersyukur sekali jika ada keluarga dari asalnya si perempuan jika bisa menerima dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berdasarkan dari hasil analisis yang saya lakukan, berdasarkan artikel yang saya analisis, itu saya mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa dalam judul artikel yang ditulis bahwa terdapat ketidaksetaraan gender yang kuat di daerah Bali. Hal tersebut dikarenakan sistem adat Bali menggunakan sistem patrilineal dan hal tersebut tidaklah benar. Maksudnya tidaklah sepenuhnya benar. Karena setiap tanggal 8 Maret terdapat Hari Perempuan Internasional yang dimana hal tersebut memiliki dampak tersendiri bagi daerah Bali yang dimana dilansir dari nusabali.com dari tahun 2019 hingga 2021 terdapat peningkatan pembangunan bagi perempuan sebesar 93,79 naik dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 93,72. Tentu hal ini merupakan suatu hal yang menggembirakan karena nilainya itu semakin mendekati kesempurnaan, yaitu 100. Pembangunan antara perempuan dan laki-laki itu seimbang di daerah Bali. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan gender di Provinsi Bali itu lebih baik dari rata-rata nasional. Dalam selain itu, hal lain yang dapat saya sampaikan terkait hasil analisis saya ini, yaitu dalam artikel ini menyebutkan hukum adat membuat pihak perempuan selalu serba salah hingga melahirkan ketidakadilan gender. Dalam pernyataan tersebut menyatakan bahwa kaum perempuan itu sering lebih ditindas dengan kondisinya yang serba salah. Namun pada kenyataannya bahwa perempuan memiliki hak untuk mendapatkan harta waris yang terdapat dalam hukum adat tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa perempuan juga dihormati untuk memiliki hak mendapatkan harta waris yang ada di dalam hukum adat Bali tersebut. Selain itu, teman-teman, dari hasil analisis saya mendapatkan beberapa kesimpulan lain, yaitu terkait dengan keistimewaan perempuan-perempuan Bali. Jadi, menurut beberapa wisatawan di luar Bali itu mereka memberikan suatu pernyataan terkait wanita-wanita Bali itu lebih unggul dibanding wanita-wanita daerah lainnya. Keunggulan apa sih yang mereka berikan terkait dengan perempuan Bali itu? Yang pertama, perempuan Bali itu dinilai ramah dan pekerja keras karena wanita Bali ini juga selain mereka bekerja di rumah, mereka juga giat bekerja
demi sesuap nasi untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, gaya hidup gadis Bali ini itu sederhana dan peduli terhadap sesama, atau mungkin bisa dibilang setia lah. Kemudian yang ketiga itu gadis Bali itu dinilai sangat religius, dan kemudian wanita Bali itu sangat kreatif dan lain-lain. Dari hasil analisis ini, mohon maaf, dari hasil penilaian dari wisatawan itu saya nggak mendiskriminasikan bahwa perempuan-perempuan daerah lain itu nggak istimewa. Bukan. Saya di sini hanya menyampaikan bahwa perempuan Bali itu tidaklah sepenuhnya keterbelakang. Maksudnya tidak sepenuhnya di rumah saja, atau mungkin ya hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Enggak. Bahwa di sini saya menyampaikan perempuan Bali juga memiliki keistimewaannya sendiri seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Oke. Mungkin itu aja hasil analisis dari saya. Oke. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan juga teman-teman saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.